Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat datang pada podcast Spenju Time. Spenju dengan jargon Maju, cerdas, berkualitas. Yes. gurunya ramah dan amanah. Kali ini saya didampingi oleh ibu narasumber kita. Namun sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Ninengah Suwarsini, guru bahasa Indonesia. Di sebelah saya ini adalah ibu guru kita yang senantiasa akan memberikan sharing ilmunya, Ibu Sri Hardi Indah Wahyuni, yang familiar dengan Ibu Yayu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang batik. Ya, kita tahu kan, batik itu merupakan kekayaan khas bangsa kita sendiri. Suatu kebanggaan kita memiliki batik. Nah, saya ingin tahu Ibu akan memberikan ilmunya kepada kita semua. Apa sih batik itu sendiri, Bu? Oke. Batik itu adalah pembuatan motif di atas kain katun dan sejenisnya dengan menggunakan lilin atau malam sebagai resistennya atau penghalang warna. Kemudian canting dan canting cap serta alat lainnya sebagai penyampainya. Maksudnya begini nih, untuk menutupi itu batik yang sesungguhnya itu yang dengan lilin atau malam sering disebut. Kemudian alatnya tuh bisa pakai canting, itu untuk batik tulis. Kemudian bisa menggunakan canting cap. Nah ini contoh yang kemarin kita coba buat karena kalau begini mahal banget. Nah kita coba buat berkreasi, membuat canting cap. Kemudian ada alat lainnya itu apa? Alat lainnya tuh misalnya itu sapu lidi, itu dicelup aja sama lilin, dikebas-kebaskan. Nanti kan ada cipratan itu. Cipratan lilin itu kan menutupi. Jadi nanti itu membentuk motif yang aja. Intinya alat lainnya itu bisa apa saja. Cotton bud pun juga bisa menjadi alat Sebagai motif. Itu diikat aja cotton bud, dicelup terus ditutul-tutul ke kain seperti itu. Itu walaupun mungkin nanti dalam teknik itu ada yang menyebutkan teknik dengan cara mengikat. Nah itu kalau menurut saya sih bukan batik yang sesungguhnya. Kita sering menyebut dengan jumputan. Yang jumputan itu yang motifnya bulat-bulat itu, cuma diikat terus dicelup warna. Jadi resistennya bukan lilin, Tapi tetap itu disebut batik. Nah kalau saya bukan, karena berdasarkan artinya, pengertiannya, batik itu adalah memberi motif pada kain katun dengan lilin. Nah dengan lilin, bukan dengan tali, kan begitu ya? Kan? Iya. Berarti kalau yang diikat itu maka sering cenderung jumputan dan bukan kalau jumputan ya jumputan itu yang terkenal. Kemudian ada teknik di Kalimantan itu namanya sasirangan, itu sama yang diikat-ikat. Kemudian ada teknik Jepang itu namanya shibori. Nah, sama aja memberi warna, cuma yang ditutup itu tidak tidak ditutup dengan lilin. Yang pasti batik itu identik dengan lilin. Iya, jadi kalau batik yang sesungguhnya, Okay. jadi berdasarkan pengertian ya, berdasarkan pengertian itu Identik juga dengan malam, sama kan? Batik. ya lilin atau malam. Artinya untuk nutupinya itu harus lilin atau malam. Oke. Itu tentang batik. Nah, kata batik itu sendiri sampai ke Indonesia itu gimana sih ceritanya itu? Adanya sejarahnya Ya, ya, sejarahnya. sekilas ini.
Kalau dari zaman itu sudah zaman dulu, dari zaman kerajaan kuno. Itu dulu dirintis di kerajaan Jawa Timur, kemungkinan di masa Majapahit. Dari kerajaan Majapahit itu dia dirintis di saat itu, kemudian berkembang, ya kan? Berkembang, kemudian ada pengaruh dari luar, misalnya dari India, dari Tiongkok, dari Arab. Kemudian dari mereka tuh Eropa juga mempengaruhi, ternyata itu mempengaruhi dengan warna batiknya. Eropa. Ya Eropa, ya Cina, ya Arab. Nah kalau India itu mungkin cenderung pengaruhnya ke kasta ya. Jadi batik yang begini tuh hanya oleh bangsawan. Maksudnya yang motif, nanti motifnya. itu berhubungan dengan motif. Nah, jadi motif begini hanya oleh bangsawan gitu ya. berarti tentu ada beberapa motif batik ya. Nah, terkait Ya. dengan itu mungkin itu yang akan saya tanyakan. Nah. Apa saja motif batik kalau gitu? Kalau motif ya tergantung daerah masing-masing. Sekarang kan kalau yang klasik ini kebetulan karena berkembangnya di Jawa mau tidak mau bicara di sana ya. Ini ada motif parang nih. Kebetulan saya punya yang hanya ini nih. Mungkin ada motif-motif yang lain ini sejenis parang lah. Ini dari namanya Ini motif parang. Motif parang. Kemudian ini sekarang pada tanggal 2 Oktober 2009 batik kita ini sudah diakui UNESCO ya, menjadi warisan budaya ya, diakui menjadi warisan budaya yang tak berwujud artinya bukan benda ya, jadi berarti tekniknya. Kalau yang berwujud benda, katakan misalnya Candi Borobudur benda ya, kalau tak berwujud berarti nggak kelihatan, jadi tekniknya ya gitu. Tekniknya itu diakui. Motif apa tadi? Motif parang. Enggak, seluruhan batik. Oh, iya. Batik, teknik batik itu kan ya. Motifnya ini kan klasik. Kemudian ini karena untuk mempertahankan itu setiap daerah akhirnya digalakkan yang namanya batik, kan begitu Bu? Iya. Ya, akhirnya muncul lah kita mengarah ke batik khas Lombok yang kita atau NTB disebut Sasambu, ya. Sasak, Samawa, Buju. Nah, karena kita tinggal di Lombok, nanti akan berkembang dengan motif batik Sasambu Lombok, Lombok, khususnya Lombok ya. Terus motif sendiri untuk motif Sasak ya, yang bisa digunakan bisa floranya, fauna yang ada di Lombok. Nah, kalau floranya apa? Kangkung, katakan begitu ya. Iya. Kangkung. Kemudian fauna mungkin kadal. Nah, bisa juga kadal itu buat motif. Kemudian apalagi? Mungkin kalau yang dekat-dekat laut ya kerang, yang begitu tuh rumput lautnya. Kemudian ini lumbungnya, rumahnya. Iya. Ya. Lumbung padi. Ini kebetulan ini contoh ini motif Motif lumbungnya sasambunya. ya, lumbungnya yang kita gunakan seperti itu. Itu motif Sasambu. Ya, ini kebetulan batik buatan SMK 5 yang sudah mengembangkan Sasambu itu. Mungkin ada lagi motif yang lain Bu? Kalau motif Kalimantan bagaimana? Ada? Tentu saja ada, cuma saya nggak bawa contoh. Ada, itu semua daerah Yang punya pasti motif. masing-masing daerah memiliki motif. Mempunyai Ciri motif, khas, ya? ciri khas masing-masing. Ya. Itu terkait motif ya. Ya. Mungkin selanjutnya saya akan meminta penjelasan Ibu manfaat batik atau Fungsinya. batik. Pertama fungsi praktisnya bagi suatu
digunakan pertama untuk pakaian. Fungsi untuk pakaian. Nah kalau zaman dulu kan jariah untuk sarungan, ya seperti itu ya. Itu jadi fungsi praktisnya untuk pakaian. Kemudian ada fungsi estetis, itu untuk hiasan. Contohnya untuk tas. Sekarang kan banyak batik yang dibuat tas, dompet. Nah seperti itu. Sebagai aksesorisnya lah. Seperti itu. Nanti ada dua berarti fungsi praktis dan estetis. Oke, itu terkait fungsi batik. Mungkin dari sekian penjelasan Ibu, mungkin dapat saya simpulkan ini terkait podcast kita kali ini. Yang pertama itu tentang batik itu sendiri. Batik itu sendiri yang identik dengan lilin ya atau malam ya. Penutupnya ya, penghalang, sebagai penghalang masuknya air itu malam. Kemudian sejarahnya itu bisa dibawa oleh pengaruh oleh dikembangkan dirintis pada zaman kerajaan Jawa kuno di Jawa Timur. Nah itu Majapahit, kerajaan Majapahit, dan pengaruh oleh beberapa pendatang. Kan kita memang dijajah lah dulu ya, penanganan bangsa Eropa, kemudian pedagang dari India, dari Arab, dari Tiongkok. Nah semua mempengaruhi motif serta warna yang ada di batik di Indonesia. Seperti itu. Dan motif tadi ada beberapa ya, ada yang kelupaan. Apa? Nah, motif batik itu karena pengaruh itu ada namanya batik pesisir akhirnya. Ada pesisir itu yang ada di pinggiran pantai. Nah, motif batiknya cenderung yang daerah-daerah laut lah. Pedalaman gitu. Pedalaman itu cenderung yang di keraton. Oh, yang di keraton. Ya, ke dalam itu keraton. Sehingga raja zaman dulu itu motif batiknya itu tertentu. Kalau orang rakyat jelata ini nggak bisa pakai. Ya, jadi khusus ini raja nih yang boleh pakai. Bahkan berkembang lagi kalau bangsawan nih, kalau zaman dulu mungkin saudagar ya. Ini bangsawan mana punya batik, mempunyai motif batik sendiri. Sebetulnya kalau bicara ini nih kayaknya nggak pernah bisa habis ya. Punya ciri khas kalau iya. Seperti semua itu. Jadi berkembang macam-macam lah. Nah makanya sekarang itu yang ada zaman dulu ya di Jawa. Kalau sekarang sudah bebas sih. Saya mau pakai batik yang dulu dipakai kerajaan jadi baju ya nggak apa-apa juga sekarang. Nggak masalah sekarang. Nggak masalah. Tapi kalau dulu identik identik seperti itu. Ya, mungkin. Ya, dan berkembang dengan ciri khas dari batik Cirebon yang Megamendung, kemudian apalagi banyak sekali di buku ini, kebetulan saya punya itu banyak sekali ya. Kalau mau tiap motif itu mempunyai keindahan tersendiri dan khas tersendiri. Nah, kita mengembangkannya di Lombok, kita buat khas sendiri. Nanti anak-anak kita coba gali potensinya membuat motif Lombok. Oke. Baik Ibu, terima kasih sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Kali ini kita sudah membahas tentang batik itu sendiri, tentang batik, kemudian tentang motif batik, fungsi batik dan sejarah batik. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya. Demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.